Siaran kita siaran kata. Kok sudah ketawa duluan, Jeng? Iya, kurang tahu ini. Apa ngelihat gigi saya tak ya? Enggak, tapi headsetmu juga belum dipakai. Lupa. Oke, siaran kata malam hari ini seperti biasa Cak Subeno dan juga Mato Ceng Kurniawan lillahi ta'ala yang paling ganteng. Saya mesti lupa kalau sebut itu. Soalnya menurut saya ya gak paling ganteng jadi. Yang ngomong Cari siapa? Yang ngomong paling ganteng siapa? Yang ngomong yang punya nama sendiri. Palsu. Tapi sebenarnya kalau ini kan malam hari ini kita spesial, ini ada seorang wanita cantik, kemudian seorang ibu juga. Dan beliau ini smart banget kalau kita lihat. Semat itu apa sih, makanan apa sih semat itu? Semat itu berapa sekilo sekarang? Ya, alhamdulillah 1 Cina. Secina itu 10 itu. Tidak saya Cina. Ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Mbak Murti. Mbak Murti. Mbak Murti atau Bu Murti. Beliau ini adalah salah satu. Belum kenal ya? Belum, Bu Murti salam kenal. Kenal juga. Kok tambah cantik. Itu baru kenal kok ngomong. Kalau kamu bilang tambah cantik berarti sudah kenal lama gitu. Padahal belum kenal tadi katanya. Cuma di pikiran saya kok tambah cantik. Ini. Oh gitu. Ketemu berarti. Oh, pernah ketemu. Gitu. Di mana? Kalau misalnya pernah ketemu itu bagus, Mbak. Yang parah itu kalau dikira pajak pasaran itu. Oh gitu ya. Soalnya dia bilang agak gimana? Jangan kurang ajar kamu, Jeng. Ini diam-diam Mbak Murti ini identik dengan pasar. Oh gitu ya? Oh iya sih, iya. Pasar apa? Ya Pasar Induk Kota Bondowoso. Gimana kabar Mbak Murti? Sehat? Aku pakai bahasa Madura apa pakai bahasa apa ya? Bisa bahasa Madura ya? Ya, M-Fan. Oh itu bahasa Madura ya? Bahasa Madura. Oh iya. M-Fan bahasa Madura? Iya. Apa M-Fan? M-Fan itu ya itu loh, Ceng. Kue yang bunder itu. Oh. Yang dalamnya ada gulanya itu namanya kue M-Fan. Nah, M-Fan. itu. Kue M-Fan. Itu baru tahu kamu. Iya aja deh gitu. Apa kegiatan sekarang Mbak Murti? Ya, kalau bicara kegiatan sih, ya karena musimnya lagi pada ini ya, pada mengandang. Mengandang semua. Ya. Mengandang semua. Dan ini kece kan belum tahu nih kalau Mbak Murti ini adalah seorang ibu dan seorang perempuan yang luar biasa. Iya. Karena beliau juga sebagai seorang aktivis perempuan, membela yang berjuang untuk kaum perempuan lah gitu ya. Iya. Kurang lebih begitu ya. Ya mungkin begitulah. Tapi ngomong-ngomong memperjuangkan ini sebenarnya memperjuangkan yang di daerah mana ini? Artinya di tataran mana ini? Ya kalau bicara berjuang kan situasinya sebenarnya perang terus gitu ya. Ya kita ini sebenarnya kan ngikuti aja. Karena perang hari ini dengan besok udah beda lagi. Begitu. Berarti tiap hari perang dia? Ya tergantung musuhnya. Oh. Kalau nggak ada musuh nyari musuh. Saya perang juga. Perang apa? Perang traktor. Apa perang traktor? Itu perang ning sawah itu. Nah, itu bukan perang. Itu bukan perang. Kalau kamu perang untuk mendapatkan rezeki untuk keluarga. Lah ya itu perang saya. Perang batin, Bapak. Tapi sering ini perang batin ini. Gitu ya. Iya. Loh, jangan muka jahitan. Ya, Bu. Apa tuh? Buktinya kan kelihatan itu. Dari salah satu gigi yang locot itu kan udah pernah perang sama perang batin. Bukan no. Apa? Kan leka bola ada kentos. Oh iya tegentos. Apa tegentos itu? Ketatap. Oh, ketatap. Atau bahasa Inggrisnya itu terbentur. Itu. Oke, situasi saat ini yang lebih intens dilakukan oleh Mbak Murti apa ini? Saya sukanya gini, suka lihat-lihat aja sih perkembangan hari ini. Kalau kita bicara corona nih ya, kita sedang tidak berjaga jarak juga ini, Bapak. Juga tidak pakai masker juga, Bapak. Kita pede habis ya. Ya, pede. Yang penting ya saya suka aja di mana kan gini, manusia itu kan makhluk atau spesies yang paling mudah beradaptasi. Itu satu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara corona kan kita dalam rangka perang terhadap situasi yang tidak biasa. Nah, siapa pemenangnya kan gitu. Jadi ketika kita terus berinteraksi seperti ini, terus tetap fine-fine aja dan kita sudah mampu
memahami bahwa sifat corona seperti ini kurang nyaman-nyaman aja gitu. Beda kalau orang yang nggak ngerti, beda gitu. Tapi Mbak Murti sendiri menanggapi atau melihat virus corona ini sebenarnya seperti apa sih, Mbak? Jadi begini ya, memang ada yang bilang itu konspirasi, ada yang bilang ini memang benar-benar virus itu ada karena apa? Ya virus memang ada gitu. Artinya ada yang sehat, ada yang sakit, ada obat, ada virus. Ya ini hubungan sebab akibat aja gitu. Tapi saya melihatnya begini ya, kan ini global nih kita tanpa mendunia batas, lah pokoknya mendunia. ya. Termasuk informasi juga mendunia. Apa yang disampaikan dari dunia sono nih nyampe juga di Indonesia. Nyampe juga ke sini. Tanpa filter gitu. Langsung nyelonong aja langsung gitu. Nyelonong aja tanpa permisi. Dan itu bisa menyasar pada orang yang awalnya nggak sekolah, termasuk yang sekolah, termasuk orang desa, termasuk Pak ini kan juga orang enggak sekolah juga desa. Ya. Kan enggak sekolah ya? Saya sekolah enggak jadi, Pak. Enggak jadi. Iya. Kenapa? Enggak kena dipipisin baju saya. Oh. Iya, Pak. Oh, jadi enggak sekolah ya. Enggak sekolah. Tapi kalau sekolah segini ini gurunya yang takut. Tapi gara-gara ini lockdown. Mbak, keluar langsung ini sebenarnya mudah kok Pak. Iya, sebenarnya mudah. Kok bisa kayak apa? Saya udah positif kena corona. Kok corona? Corona itu kan borok. Di sawah kan saya udah. Oh, itu corona ya. Iya, di korpor corona. Iya, berarti ada kemiripan antara corona dan porona. Iya. Mirip, didengarnya mirip, tulisannya beda. Beda huruf depan aja. Iya. Artinya juga beda ya. Tapi bodinya enggak ada ini kan bedanya. Nah, tapi kalau Keceng gimana? Orang sekarang kan lagi banyak ngomongkan masalah corona, tapi Keceng gimana cara menyikapi situasi seperti ini? Apakah kerjanya sekarang lak seare, lak dua are atau gimana? Tapi enggak, saya tetap aja. Tetap bekerja ya Pak ya. Wah iya. Kalau nggak kerja lantas anak istri saya mau makan apa? Oh, punya istri tuh, Ceng? Hah? Punya istri? Punya satu, Pak. Punya anak juga? Punya anak 2. Loh, itu anaknya siapa? Anaknya saya. Salah. Lahir. Anaknya emak. Oh, berarti Keceng enggak punya anak. Proyek bersama. Punya anak gitu, cuma ya proyek. Enggak punya tahu. Proyek bersama. Iya. Terus itu perang biologis tadi tuh. Oh iya, ini termasuk akibat dari perang biologis ini. Akibat virus. Tapi mungkin Mbak, perangnya dulu enggak selesai. Enggak selesai. Ini soalnya kan jadinya kayak gini. Saya baru pongkak. Kan baru pongkak ya, giginya kan baru baru meretel satu. Gitu. Tapi lumayan ntar lagi kan sudah mau masuk Idul Adha ini, Pak. Anak kecil. Bisa dikorbankan. Korbankan apa? Nah, itu kan giginya sudah copot satu. Jangan, sapi. Nah, kalau orang Jawa itu bilang sing wis powel, bertanda. Sudah copot satu itu boleh dikorbankan. Jadi apa, hewan kurban gitu. Manggil itu, Pak. Apa? Emak. Itu sapi. Manggil emaknya itu. Iya. Emak. Iya. Oke. Kembali ke Mbak Murti. Iya. Apa yang dilakukan oleh Mbak Murti ini sudah lama ya, sudah. Ya kalau bicara apa sih, kita kan penggiat sosial ya, udah terbiasa lah melihat fakta di lapangan. Jadi ketika corona datang ya kegiatan seperti itu udah biasa, tinggal ada perubahan nggak sih terhadap perilaku, itu aja sebenarnya. Dan itu bisa kita bedakan bermacam-macam. Ada yang orang menanggapinya heboh, biasa-biasa aja, cuek, bahkan masa bodoh, bahkan sudah pada stres, lebih kepada nggak percaya juga ada seperti itu. Ada juga seperti itu ya? Sangat ya, karena tadi informasi tadi. Iya, karena seliweran informasi. Yang 12 gitu kan, ada yang 12, ada yang ada sekat, terus kemudian penyampaiannya nggak utuh dan lain sebagainya. Mentah gitu. Betul. Ada sinergi dengan pemerintah? Iya, memang harusnya, karena subjek dan objek dari kegiatan pemerintah itu pasti masyarakat. Dan disitulah berarti Mbak Murti dan Edelweiss ya? Iya, Edelweiss itu berposisi di situ ya? Iya, oke. Dari sekian lama berada di dunia penggiat sosial seperti itu, sebenarnya apa sih
motif utama ini apa sebenarnya? Why, gitu ya. Kenapa kok bisa ujuk-ujuk seorang Kepengen. ibu ya kan kok bisa-bisanya di situ gitu loh. Ya dulu kan bukan ibu, Mak. Sebelum Waktu jadi itu masih baju. seorang masih seorang cewek bisa jadi ya. Cewek, iya. Unyu-unyu gitu. Nah, masih unyu-unyu ya. Unyu-unyu. Jadi- Apa motifnya itu? Ya pertama gini ya, ya masing-masing orang tuh kan punya passion beda-beda. Tapi ketika itu terus dicari keinginan kita kemana itu ya akhirnya menemukan sesuatu. Dan ya saya senang aja karena saya hidup di masyarakat, jadi saya tidak mungkin meninggalkan yang namanya masyarakat itu sebagai bagian dari apa yang harus saya lakukan kan gitu. Jadi kebetulan basic kami dulu di organisasi, terus kemudian saya pernah di psikologi juga, di manajemen. Nah akhirnya tahu ternyata apapun pengetahuan itu objek dan subjeknya adalah masyarakat. Jadi kalau kita tidak bisa atau meninggalkan cara pandang kita terkait perilakunya ya impossible gitu. Jadi ini penting. Jadi mau corona, mau apapun ketika disuguhkan kepada masyarakat, tetap yang kita lihat adalah perilaku. Sebelumnya seperti apa, kemudian sesudahnya seperti apa, dan seharusnya seperti apa. Itu penting. Oke. Jadi apakah kira-kira juga mungkin karena melihat kan orang kalau berbicara sudut pandang atau persepsi kan macam-macam ya. Macam-macam. Apakah mungkin juga seperti Mbak Murti ini punya sudut pandang sebenarnya pemerintah ini kita sudah bagus lah, terutama seperti daerah kita sudah bagus pemerintahnya, mungkin ada sedikit yang kurang sehingga Mbak Murti masuk ke wilayah itu. Ya, saya tidak pernah melamar ya. Tidak pernah melamar ya. Tidak pernah melamar. Tapi dilamar sering ya. Sering. Ini salah satu yang saya terima gitu. Iya. Jadi pemerintah daerah ini udah harusnya ini ya mengapresiasi karena ada yang dilamar dan lamarannya diterima. Nah, itu loh. Nah, itu menjadi nilai plus sebenarnya. Pak Camat datang. Oke, silakan tunggu giliran Pak Camat. Nanti Pak Camat kita kerjain juga. Pak Wali Kota apa Pak Camat ini? Oh iya Pak Wali Kota. Jadi Oke, lanjut. Jadi kalau memang ada bagian masyarakat yang masuk itu adalah nilai plus karena kita lebih mengapresiasi, mengakomodasi berbagai cara pandang karena masyarakat itu heterogen kan. Dan suatu kebijakan tidak akan pernah dapat nyampe ketika masyarakat itu tidak dilibatkan. Itu aja sebenarnya. Jadi kita menganggap gagal karena ibarat orang perang tuh sing tak perang iki sapa? Gitu kan. Terus modelnya musuhnya itu kayak opo kan. Nah, ini penting. Tapi dari sudut pandang Mbak Murti, sekali lagi saya bilang sudut pandang karena yang ada di Panca adalah Mbak Murti. Apakah memang masyarakat itu ada kecenderungan lebih suka dilibatkan dalam segala hal atau? Iya pasti. Artinya yang berkaitan dengan mungkin kalau kita berbicara agak kemoncongan dikit mungkin terkait dengan kebijakan pemerintah misalnya. Apakah betul-betul masyarakat itu senang ketika mereka dilibatkan untuk berada di ya wilayah mungkin itu? kita awali begini ya, bahwa masyarakat memandang pemerintah tuh kayak istana ya, tahta atau sesuatu yang di atas nih, nggak nyampe ya kayaknya begitu kan gitu. Jadi kan artinya antara ini deh, apa nih singgasana gitu Singgasana. kan. Berarti kan cara pandang mereka ini sesuatu gitu. Ketika mereka disapa ya Allah kan gitu kan. Ibaratnya masyarakat itu ada raja. Diorangkan. Nah, merasa diorangkan. Betul diorangkan, bukan kita. Ya, saya pengen ketemu dengan yang di atas enggak, tapi ketika kita balik coba, yang atas kepengen ketemu sama yang bawah. Jadi yang akhirnya nanti diharapkan itu ada Secara sebuah komunikasi yang secara psikologis itu pasti menang sudah. Pasti itu sudah. Itu sebenarnya kalau saya tertarik loh itu dengan bahasa itu karena bisa jadi memang ketika orang itu diorangkan merasa ada posisi ya, artinya bukan berarti posisi jabatan, paling tidak diorangkan kemudian akan terjalin rasa, ada sense yang akan timbul ya, muncul gitu di situ. Jadi sensasinya dapat. Tinggal selanjutnya terserah Anda kan gitu kan. Ya. Apa kira-kira berarti ini perlu dikembangkan berarti itu? Loh ya, harusnya punya seperti itu, cara pandang seperti itu. Jadi kalau bicara terkait good governance ya, pemerintahan yang baik adalah satu transparansi, ada keterbukaan, accountable. Terus kemudian terakhir adalah partisipasi. Dan partisipasi ini melibatkan Pak Ceng yang paling cakep itu misalkan. Kena lagi. Kan seneng tuh kamu kena cakep. Nah, seneng enggak ketika saya sapa?
Iya, kena senggol seneng. Nah, kan sama dengan begitu. Disenggol aja seneng. Disenggol aja seneng. Apalagi diajak ngomong. Nah, apalagi diajak ngopi. Iya. Ngomong no. Terus ini satu lagi, kita Iya. hampir di segmen pertama hampir selesai. Iya. Jadi ada enggak kendala yang terberat Iya. selama melakoni Ya. itu? Jadi memang ada beberapa hal kendala dan itu konvensional ya, bahasanya klis gitu. Iya, Hanya iya, hampir iya. di semua pemerintahan seperti itu. Ada egosentris, ada semacam kaplingan gitu ya, tidak sinergis dan sebagainya. Ini karena kita tahu bahwa sejak otonomi daerah itu, ketika pemilihan itu berbau politis, udah jadi beda warnanya. Seperti itu. Jadi bisa jadi ada benturan tentang normatifnya aturan. dan Iya, birokrasi iya. itu Jadi menjadi- keinginan masyarakat real gitu kan, real dan yang seharusnya itu udah jauh. Ya, kita tambahan sedikit dari dari yang Mbak Murti lakukan selama ini atau memperjuangkan dari sisi Iya. perempuan itu sebenarnya apa harapan perempuan, utamanya perempuan Bondowoso ini berharap apa sih sebenarnya? Iya gini. Yang mereka kepingin diperjuangkan oleh Mbak Murti ini dalam segi apa? Ya, jadi begini, harus ada kesadaran kepada setiap perempuan, terutama Bondowoso, kita bicara Bondowoso, bahwa Iya. kita kalau dari sejarahnya di Bondowoso itu kan jelas paternalistik banget. Nggak ada sosok pahlawan perempuan di Bondowoso dalam sejarah itu nggak ada, nggak Nggak ada, tertulis. ya. Siapa tahu nanti Mbak Murti jadi pahlawan. Belum mati dulu gitu ya. Ya, jadi itu pertama. Nah, ini tantangan pasti ke depannya, terus pasti perempuan kurang diperhitungkan karena pahlawannya tidak gitu. Lo tidak pernah berjasa pada perjuangan, jadi nggak mungkin lo nggak kamu dapat tempat. Nah, harus disadari itu. Kita lihat sejarah, berarti kita harus berjuang mati-matian hari ini dengan cara apa? Ya menunjukkan kualitas. Itu aja, baru kita dilirik. Kalau jadi perempuan biasa-biasa aja, jangan harap gitu loh. Tuh, Itu ini semakin perjuangan. menarik sebenarnya kalau ketika sudah mulai berkualitas kemudian dilirik. Ini berarti apakah menurut Mbak Murti juga belum Ya itu kan tergantung mereka melirik saya seperti apa kan gitu. Saya hanya berbuat aja karena memang itu tadi berjuang itu adalah kesadaran dulu. Iya, Ada kesadaran dalam diri bahwa saya dalam posisi apa. Nah itu akan muncul dengan sendiri muncul perjuangan karena dia tahu musuhnya siapa. Kan gitu kan, musuhnya apa nih? Itu tadi sistem paternal, berarti saya harus menjadi seseorang yang setara kurang lebih secara kualitas. Itu pun belum selesai sampai di situ. Karena nggak mungkin sendirian gitu loh. Ada banyak hal supaya hak asasi perempuan itu adalah hak asasi manusia juga. Oke. Gitu. Ini semakin menarik. Di sesi yang pertama ini kita bisa lanjutkan lagi nanti selepas beberapa pesan berikut. Oke. Siaran kita siaran kata.